Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mata kuliah berikut ya pada seminar yaitu praktek pelaksanaan pembelajaran ya, praktek pelaksanaan pembelajaran satu ya. Ya, berarti ini mata kuliah PPL ya, praktek pelaksanaan pembelajaran di lapangan ya. Oke, reviewnya bagaimana ini? Dalam mata kuliah praktek pelaksanaan pembelajaran yang telah saya pelajari terdapat 5 topik pembahasan, yaitu ada orientasi PPL 1, observasi PPL 1, asistensi mengajar PPL 1, praktek pembelajaran terbimbing, dan diskusi refleksi akhir PPL 1. Pada topik ini kami mengikuti kegiatan orientasi yang dimaksudkan untuk mengenalkan mahasiswa PPG berbagai hal terkait sekolah, di antaranya manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah, kultur sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan non-akademik yang lainnya yang diterapkan di sekolah mitra lokasi. Kegiatan orientasi dilakukan pada hari pertama dilaksanakannya PPL 1 di sekolah dan orientasi PPL diberikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya topik 2, observasi PPL 1. Pada kegiatan observasi ini, kami mencoba mengamati dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Pada topik 3, yaitu asistensi mengajar PPL 1, pada topik ini kami membantu guru PAMO atau GP melaksanakan tugas keguruan di sekolah. Pada kegiatan asistensi ini kami mengambil peran yang lebih sedikit dibandingkan GP dalam melaksanakan setiap tahapan pembelajaran. Pada topik 4, praktek pembelajaran terbimbing, pada praktek pembelajaran terbimbing kami berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif guru penggerak atau GP atau DPL dan atau DPL. Setiap mahasiswa minimal melakukan 3 siklus praktek pembelajaran terbimbing dengan menggunakan format lesson study. Melalui siklus plan atau merancang pembelajaran, do atau see melaksanakan pembelajaran dan observasi, dan refleksi dan tindak lanjut. Sementara itu pada topik 5 diskusi refleksi akhir PPL 1 yaitu aktivitas diskusi dengan guru pamong dan dosen mengenai proses pelaksanaan pembelajaran. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Dari keseluruhan topik yang telah saya pelajari tersebut, menurut saya topik paling bermakna adalah pada topik 4, praktek pembelajaran terbimbing. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Topik ini penting dipelajari karena berisi tentang penjelasan dan langkah-langkah dalam menyusun sebuah siklus pembelajaran yang dikenal dengan format lesson study. Melalui siklus plan, merancang pembelajaran, do atau see melaksanakan pembelajaran dan observasi, dan refleksi dan tindak lanjut. Kemudian kami diajarkan bagaimana melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana cara berefleksi. Format pembelajaran seperti ini bagus karena dilakukan dengan terbuka dan melewati diskusi pada waktu perencanaannya. Melibatkan observer pada saat pembelajaran sehingga penilaian terhadap pembelajaran menjadi lebih efektif. Bagaimana saya mempelajari topik tersebut? Proses pembelajaran dilakukan dengan skema alur merdeka, serta melakukan kolaborasi serta mengelaborasi pemahaman kita dengan rekan mahasiswa lainnya. Terdapat rincian dari alur merdeka tersebut. Mulai dari diri, ini disediakan beberapa pertanyaan pemantik dan mengaitkannya dengan pengalaman kita yang ada pada materi yang akan didiskusikan. Dari sini kita bisa mengkonstruksi pengetahuan awal dari materi tersebut. Kemudian lanjut ke eksplorasi konsep, berisi konten pembelajaran yang terdiri dari bacaan dan video yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian ruang kolaborasi sebagai tempat untuk mendiskusikan secara berkelompok instruksi pembuatan tugas yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian demonstrasi kontekstual ini melakukan kegiatan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan pada alur sebelumnya. Kemudian elaborasi pemahaman. Pada alur ini kita melakukan konfirmasi dari hasil presentasi dengan kelompok yang lain, saling melengkapi pemahaman pada satu kelas, koneksi antar materi. Pada kegiatan ini merangkum seluruh materi dengan membuatnya dalam bentuk infografis atau video dengan mengaitkan dari alur sebelumnya. Kemudian aksi nyata, biasanya melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari dan memberikan tanggapan kita terhadap pemahaman dari materi yang diajarkan dari sudut pandang pribadi. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini penting bagi saya?
Menurut saya bahwa strategi yang digunakan oleh dosen dan instruktur dalam memberikan pengajaran dan pemahaman itu penting dikarenakan dapat membantu saya dan mempelajari hal-hal baru untuk ditekuni sebagai calon pendidik. Saya juga bisa mengasah kemampuan diri dalam proses mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan rekan lainnya untuk membangun kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Lanjut analisis artefaknya. Saya melingkan di Google Drive dan ini bukti contoh ketika saya melaksanakan PPL. Pada artefak pembelajaran yang dilampirkan merupakan hasil dari observasi terhadap saya sebagai guru model. Kami melakukan pembelajaran menggunakan format lesson study. Selain itu, di dalam link tersebut saya lampirkan dokumen laporan tugas selama PPL yang di dalamnya ada modul ajar. Pembelajaran bermaknanya apa di sini? PPL adalah mata kuliah praktik. Di sini pembelajaran dilakukan di lapangan atau di sekolah. Dalam PPL kami belajar dari guru pamong bagaimana melakukan pembelajaran dan setelah itu kami mempraktekkan langkah tersebut dengan terlebih dahulu membuat model ajar dengan langkah lesson study. Setelah melakukan pembelajaran, kami melakukan refleksi baik dengan siswa maupun sesama guru. Saya merasakan hal baik dari pendekatan lesson study, perencanaan jadi matang karena dilakukan dengan diskusi. Pelaksanaan juga diawasi oleh observer dan direfleksikan untuk perbaikan ke depannya. Sekian dan terima kasih.